Salam Cerdas Mahasiswa Kedokteran Gigi. Video ini merupakan video pembelajaran terkait mekanisme homeostasis ginjal dalam tubuh serta penyakit pada ginjal. Ginjal bukan hanya sekedar organ penyaring darah, tetapi juga mempunyai peran vital dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan bahkan tekanan darah kita. Ginjal memiliki mekanisme kerja yang sangat kompleks, namun menarik untuk dipelajari. Ketika fungsi ginjal terganggu, tubuh dapat mengalami berbagai komplikasi serius. Penyakit ginjal seperti gagal ginjal kronis seringkali berkembang secara perlahan dan seringkali tidak terdeteksi hingga mencapai tahap lanjut. Faktor resiko seperti diabetes, hipertensi, dan gaya hidup yang kurang sehat dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami gangguan ginjal. Penjelasan lebih lengkap terkait mekanisme homeostasis ginjal dalam tubuh serta penyakit pada ginjal ada di dalam video pembelajaran berikut ini. Silakan mengikuti. Ginjal adalah sepasang organ tubuh yang berukuran sekitar 10-15 cm dengan berat 150 gram dan terletak di sisi kanan dan kiri perut bagian belakang. Organ ginjal punya banyak peran penting bagi tubuh kita, yaitu ginjal dapat mengatur jumlah cairan dalam tubuh, menyaring limbah dan racun, serta menjaga keseimbangan asam dan basa dalam darah. Ginjal juga menghasilkan hormon yang penting untuk fungsi tubuh, seperti eritropoietin dan renin yang berperan dalam sistem endokrin. Selain itu, ginjal membantu metabolisme obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh dan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan mineral seperti kalsium dan natrium dengan merespon hormon-hormon tertentu. Pada fisiologis tubuh yang normal, sekitar 25% darah dalam tubuh akan mengalir ke ginjal untuk disaring. Proses penyaringan ini berlangsung di bagian-bagian kecil ginjal yang disebut nefron. Dalam satu hari, ginjal dapat menyaring sekitar 180 liter darah melalui 2 juta nefron. Jika nefron-nefron ini rusak atau fungsinya menurun, ginjal dapat mengalami gagal fungsi atau gagal ginjal. Kerusakan pada ginjal diawali dengan kerusakan nefron. Jika banyak nefron yang rusak, ginjal akan mencoba menyesuaikan dengan memperbesar ukuran dan kerja dari nefron yang tersisa. Hal ini terjadi karena adanya zat-zat dalam tubuh yang memicu reaksi tersebut. Akibatnya, nefron yang masih berfungsi bekerja lebih keras dan ginjal pun menjadi kesulitan mengatur kadar air dan zat-zat dalam urin. Urin yang dihasilkan pun bisa jadi terlalu banyak dan encer, sehingga tubuh kehilangan banyak cairan dan beresiko dehidrasi. Pada awalnya, ginjal bisa menyesuaikan diri terhadap kerusakan ini. Akan tetapi, proses ini hanya sementara. Lama-kelamaan, terjadi peradangan dalam ginjal yang menyebabkan terbentuknya jaringan parut yang mengganggu aliran darah dan fungsi penyaringan. Ginjal juga mulai mengeras atau disebut sklerosis, yang dapat mengurangi kemampuannya bekerja dan kerusakan ini dapat terus berlanjut. Saat fungsi ginjal terus menurun, limbah seperti kreatinin, urea, asam urat, serta elektrolit seperti kalium dan fosfat mulai menumpuk dalam darah. Pada saat yang sama, kadar kalsium menurun dan ginjal kesulitan menjaga keseimbangan asam basa tubuh yang dapat menyebabkan asidosis metabolik. Kondisi ini bisa mempengaruhi fungsi otot termasuk otot jantung sehingga berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan suatu kondisi yang dikenal dengan penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease. Penyakit ini terjadi ketika ginjal secara perlahan kehilangan kemampuannya untuk menyaring dan membersihkan darah. Seiring waktu, penyakit ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan karena zat-zat limbah dan cairan yang seharusnya dibuang justru menumpuk di dalam tubuh. Tingkat keparahan gangguan ginjal dapat diklasifikasikan berdasarkan laju filtrasi glomerulus, yaitu seberapa baik ginjal dapat menyaring darah per menit. Berikut adalah klasifikasinya. 1. Stadium 1, normal atau ginjal dalam resiko dengan LFG lebih dari atau sama dengan 90 ml per menit. Fungsi ginjal masih baik, tetapi ada risiko kerusakan ginjal. 2. Stadium 2, kerusakan ginjal ringan dengan LFG 60-89 ml per menit. Ada sedikit penurunan fungsi ginjal. 3. Stadium 3, kerusakan ginjal sedang, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 3A dengan LFG 45-59 ml per menit dan 3B dengan LFG 30-44 ml per menit. Yang keempat, stadium 4, kerusakan ginjal berat dengan LFG 15-29 ml per menit, penurunan fungsi ginjal yang semakin parah. Yang kelima, stadium 5 atau gagal ginjal dengan LFG kurang dari 15 ml per menit atau dialisis. Ini adalah tahap paling serius di mana ginjal hampir atau sepenuhnya gagal menjalankan fungsinya dan pengobatan lebih intensif atau dialisis diperlukan.
Klasifikasi ini membantu untuk menentukan perawatan yang tepat untuk menjaga fungsi ginjal pasien dan mencegah penurunan yang lebih lanjut. Tanda dan gejala gagal ginjal. Pasien dengan penyakit ginjal seringkali tidak merasakan gejala apapun di tahap awal. Namun seiring berkembangnya penyakit, beberapa gejala mungkin muncul. Seperti keluhan utamanya, ada kelelahan, kelemahan, sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan, hingga penurunan berat badan. Gejala yang muncul di tahap lanjut, seperti anemia, kram kaki, sulit tidur atau insomnia, urin yang gelap, serta sering buang air kecil terutama di malam hari atau nokturia. Pada kulit, pasien dapat mengalami memar, bintik-bintik merah, atau peradangan dari gusi. Pasien juga dapat mengalami hiperpigmentasi atau kulit menjadi kuning coklat karena penumpukan pigmen. Dari segi jantung, pasien dapat mengalami tekanan darah tinggi, gagal jantung seperti sesak nafas saat beraktivitas dan pembengkakan di kaki, serta perikarditis atau peradangan di sekitar jantung. Faktor risiko gagal ginjal. Gagal ginjal bisa berdampak besar pada kesehatan dan mempengaruhi banyak bagian tubuh. Misalnya, lebih dari 40% pasien dengan gagal ginjal tahap akhir juga menderita diabetes dan lebih dari 25% mengalami tekanan darah tinggi. 4 penyebab utama gagal ginjal tahap akhir adalah diabetes dengan persentase 44%, tekanan darah tinggi dengan persentase 28%, glomerulonefritis kronis dengan persentase 16%, dan penyakit ginjal polikistik dengan persentase 4,5%. Ada juga penyebab lainnya seperti nefritis interstisial tubulus, lupus erythematosus sistemik, kanker ginjal, nefropati obstruktif, dan nefropati akibat AIDS. Selain itu, faktor keturunan dan lingkungan seperti amyloidosis, penyakit bawaan, kadar lemak darah tinggi, dan paparan terhadap zat berbahaya seperti silika dan asap rokok juga dapat berkontribusi dalam masalah ginjal. Usia di atas 60 tahun adalah faktor risiko tertinggi untuk penyakit ginjal. Pengobatan pada gagal ginjal. 1. Conservative care. Pendekatan konservatif direkomendasikan untuk pasien dengan penyakit ginjal tahap 1 dan 2. Perawatan ini fokus pada mengurangi penumpukan limbah nitrogen dan mengontrol tekanan darah, cairan, serta keseimbangan elektrolit. Beberapa langkah yang dilakukan dalam perawatan konservatif yaitu modifikasi diet dengan menerapkan diet rendah protein, serta membatasi asupan cairan, natrium, dan kalium. Pada tahap 1 dan 2, pasien juga sering memiliki kondisi lain seperti diabetes, tekanan darah tinggi, gagal jantung, atau hiperparatiroidisme. Kondisi-kondisi ini dapat diperbaiki atau dikendalikan lebih baik jika ditangani sejak dini. 2. Dialisis. Dialisis adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menyaring darah secara buatan. Prosedur ini dilakukan ketika jumlah nefron berkurang sampai membuat tubuh tidak bisa mengontrol kadar limbah. Dialisis biasanya dimulai ketika laju filtrasi ginjal atau GFR turun di bawah 30 ml per menit. Ada 2 jenis dialisis. Pertama, dialisis peritoneal. Metode ini melibatkan penggunaan larutan yang dimasukkan ke dalam rongga pelut melalui kateter. Setelah beberapa waktu, larutan tersebut dikeluarkan bersama dengan zat-zat limbah. Kelebihan dialisis peritoneal adalah biaya awal yang lebih rendah, mudah dilakukan, dan risiko infeksi yang lebih rendah. Namun, kekurangannya termasuk sesi yang harus dilakukan lebih sering, resiko peritonitis atau peradangan perut, dan efektivitasnya yang masih lebih rendah dibandingkan dengan hemodialisis. Dialisis ini biasanya digunakan untuk pasien dengan gagal ginjal akut atau yang membutuhkan dialisis sesekali. Yang kedua, hemodialisis. Hemodialisis adalah metode yang dipilih ketika pasien membutuhkan dialisis dalam jangka yang panjang. Perawatan ini dilakukan setiap 2 atau 3 hari dengan setiap sesi berlangsung selama 3 hingga 4 jam. Meskipun hemodialisis memakan banyak waktu dan sangat membatasi aktivitas pasien, mereka masih bisa menjalani kehidupan yang relatif normal di antara sesi dialisis. Selama prosedur, pasien dihubungkan ke mesin hemodialisis melalui fistula atau graft, di mana darah mereka dialirkan melalui mesin untuk disaring sebelum dikembalikan ke tubuh. Heparin biasanya diberikan selama prosedur untuk mencegah darah menggumpal. Penyakit lain pada ginjal. 1. Glomerulonefritis. Penyakit ini adalah peradangan pada glomerulus yang dapat disebabkan oleh infeksi, penyakit autoimun, atau penyakit sistemik seperti lupus. Pada glomerulonefritis, sistem imun menyerang glomerulus yang menyebabkan kerusakan dan peradangan yang mengganggu fungsi penyaringan. Akibatnya, protein dan darah bisa bocor ke dalam urin, sementara kemampuan ginjal untuk membuang racun dapat berkurang. 2. Batu ginjal atau nefrolithiasis. Batu ginjal terbentuk karena adanya kelebihan mineral dan zat lainnya dalam urin yang mengkristal dan membentuk batu.
Faktor risiko meliputi dehidrasi, pola makan tinggi oksalat atau garam, serta kelainan metabolik. Batu ini dapat menghambat aliran urin dan menyebabkan nyeri. Jika batu mengiritasi atau menghambat saluran kemih, hal ini dapat memicu infeksi atau kerusakan ginjal. 3. Sindrom nefrotik. Sindrom ini adalah kondisi di mana glomerulus mengalami kerusakan, menyebabkan protein-protein besar seperti albumin bocor ke dalam urin. Ini menyebabkan kadar protein darah menurun dan mengakibatkan edema atau pembengkakan karena cairan keluar dari pembuluh darah ke jaringan tubuh. Sindrom ini sering terjadi akibat penyakit lain seperti diabetes atau lupus. 4. Polikistik ginjal. Polikistik ginjal adalah kelainan genetik yang menyebabkan munculnya kista-kista berisi cairan di dalam ginjal. Kista ini membesar dan merusak jaringan ginjal sehat yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Seiring waktu, kista akan makan pembuluh darah dan saluran urin di ginjal hingga menyebabkan hipertensi dan gagal ginjal. 5. Pyelonefritis. Pyelonefritis adalah infeksi ginjal yang biasa dimulai dari saluran kemih bawah seperti kandung kemih dan menyebar ke ginjal. Infeksi ini menyebabkan peradangan pada jaringan ginjal dan pelvis ginjal. Jika berulang atau berlangsung lama, pyelonefritis dapat menyebabkan jaringan parut pada ginjal dan penurunan fungsi ginjal. Makanan yang dapat memperberat fungsi ginjal. Beberapa jenis makanan dan minuman dapat memperberat kerja ginjal, terutama jika dikonsumsi berlebihan. 1. Makanan tinggi garam atau natrium. Terlalu banyak garam membuat ginjal harus bekerja keras untuk membuang kelebihan natrium. Contoh makanan tinggi garam antara lain makanan olahan, makanan kalengan, keripik, dan makanan cepat saji. 2. Makanan tinggi protein. Konsumsi protein, terutama dari sumber hewani, bisa membebani ginjal, karena ginjal harus membuang produk sisa dari metabolisme protein lewat urin. Protein hewani juga bisa meningkatkan asam urat yang bisa memicu batu ginjal. 3. Minuman bersoda. Minuman bersoda biasanya tinggi fosfor yang bisa merusak ginjal jika kadar fosfornya terlalu tinggi dalam tubuh. Fosfor berlebih dapat menyebabkan tulang keropos dan penumpukan kalsium di pembuluh darah. Minuman bersoda juga bisa menyebabkan dehidrasi yang mengganggu kerja ginjal. 4. Makanan dan minuman tinggi gula. Terlalu banyak gula meningkatkan risiko obesitas dan diabetes yang merupakan dua faktor utama penyakit ginjal. Obesitas membuat ginjal harus menyaring lebih banyak darah sehingga membebani fungsinya. Contoh makanan tinggi gula adalah permen, kue, es krim, dan pencuci mulut lainnya. 5. Alkohol. Alkohol bisa menyebabkan dehidrasi dan memperburuk fungsi ginjal. Alkohol juga bersifat diuretik yang memicu lebih banyak urin sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. 6. Kafein. Kafein dalam kopi, teh, dan minuman berenergi juga bersifat diuretik yang meningkatkan urin dan resiko dehidrasi. Kafein juga dapat meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak pembuluh darah di ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, hindari atau batasi konsumsi makanan dan minuman ini agar ginjal tetap sehat dan tidak terbebani. Obat-obatan yang dapat memperberat kerja ginjal. Pada pasien dengan penyakit ginjal, dokter harus sangat berhati-hati dalam memilih obat karena beberapa obat bisa berbahaya bagi ginjal. Obat-obatan yang terutama diolah oleh ginjal atau yang bersifat nefrotoksik, artinya bisa merusak ginjal, harus dihindari. Beberapa jenis obat yang dapat memperberat kerja ginjal dan harus dihindari atau digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan gagal ginjal adalah 1. Obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Obat-obatan seperti ibuprofen dan naproxen dapat mengurangi aliran darah ke ginjal yang dapat memperburuk fungsi ginjal. Yang kedua, antibiotik aminoglikosida. Contohnya adalah gentamisin dan amikasin yang dapat merusak jaringan ginjal jika digunakan dalam dosis tinggi atau dalam waktu yang lama. Ketiga, diuretik. Meskipun diuretik sering digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau edema, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi dan memperberat kerja ginjal. Yang keempat, obat penghilang rasa sakit atau analgesik. Acetaminophen aman dalam dosis rendah, namun dalam dosis tinggi obat ini dapat merusak ginjal. Penggunaan aspirin juga harus dihindari. Kelima, tetrasiklin kecuali doksisiklin. Obat ini dapat memperburuk kerusakan ginjal dengan menghambat sintesis protein. Yang keenam, obat untuk kemoterapi. Beberapa obat kemoterapi seperti kisplatin dapat berisiko untuk merusak ginjal. Yang ketujuh, obat kardiovaskuler. Beberapa obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi, seperti inhibitor ACE, dapat memiliki efek buruk pada ginjal jika tidak dipantau dengan baik.
Manifestasi oral pada pasien gagal ginjal. Pada pasien dengan gagal ginjal kronis, ada beberapa masalah yang bisa terjadi di mulut. Kulit di dalam mulut bisa menjadi pucat dan terlihat berbeda dengan adanya bercak warna atau bahkan bintik-bintik kecil merah, pigmentasi, peteki, dan juga ekimosis. Selain itu, pasien seringkali mengalami mulut kering, perubahan rasa makanan, dan bau mulut yang tidak sedap. Infeksi juga bisa muncul, seperti infeksi jamur di mulut atau kandidiasis, radang gusi atau periodontitis, atau infeksi pada kelenjar liur atau parotitis. Pada gigi yang sedang berkembang, bisa terjadi cacat enamel, seperti gigi yang tidak tumbuh dengan baik atau berwarna berbeda. Kondisi ini juga bisa menyebabkan masalah pada rahang yang disebut osteodistrofi, di mana terdapat lesi atau area yang terlihat gelap saat diambil gambaran ronsen. Terakhir, pasien bisa mengalami stomatitis uremik, yaitu peradangan di mulut akibat akumulasi racun dalam tubuh. Memperhatikan kesehatan mulut sangat penting bagi pasien-pasien dengan gagal ginjal untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Rutin berkonsultasi dengan dokter gigi dan menjaga kebersihan mulut yang baik dapat mengurangi manifestasi itu. Manajemen perawatan dental pada pasien gagal ginjal. Ketika dokter gigi merawat pasien dengan penyakit ginjal yang menjalani dialisis, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Dokter harus mengetahui jenis dialisis yang dilakukan, seberapa parah gangguan ginjalnya, serta masalah kesehatan lainnya. Contohnya, dialisis peritoneal biasanya tidak menyebabkan masalah tambahan saat merawat gigi. Namun, untuk pasien yang menjalani hemodialisis, ada risiko yang lebih besar untuk mengalami perdarahan. Ini karena hemodialisis dapat merusak trombosit dan penggunaan obat pengencer darah seperti heparin. Untuk mengurangi risiko perdarahan serius, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, sebaiknya perawatan gigi dilakukan sehari setelah hemodialisis karena pada hari dialisis, pasien sering merasa lelah dan lebih mungkin untuk perdarahan. Yang kedua, jika perlu, dokter gigi bisa menggunakan teknik untuk menghentikan perdarahan seperti tekanan atau bahan khusus untuk membantu menghentikan darah. Yang ketiga, jika ada prosedur bedah, sebaiknya dilakukan sehari setelah sesi hemodialisis dalam seminggu. Misalnya, jika pasien menjalani hemodialisis pada Senin, Rabu, dan Jumat, maka operasi bisa dilakukan pada hari Sabtu untuk memberi waktu bagi tubuh untuk stabil. Yang terakhir, jika diperlukan, dokter gigi dapat meminta nefrologis untuk mengurangi dosis heparin selama sesi hemodialisis pertama setelah operasi, dan jika perawatan gigi harus dilakukan pada hari hemodialisis, dokter bisa menggunakan obat protamin sulfat untuk mengatasi efek heparin. Dengan pertimbangan semua faktor ini, dokter gigi dapat merawat pasien dengan lebih aman dan efektif. Selain hal di atas, hal lain yang harus diperhatikan yaitu penyesuaian dosis obat selama perawatan gigi pada pasien yang mengalami masalah ginjal. Langkah yang harus dilakukan adalah 1. Hitung laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus adalah indikator utama dalam fungsi ginjal. Cara menghitungnya bisa menggunakan rumus Cockcroft-Gault atau MDRD atau Modification of Diet in Renal Disease. Berikut adalah rumus Cockcroft-Gault. Jika pasiennya perempuan, hasil akan dikalikan dengan 0,85. Berikut adalah contoh perhitungannya. Seorang pria berusia 60 tahun dengan berat badan 70 kg dengan kadar kreatinin 2 mg per desiliter. Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa pasien berada pada stadium 3B. Kedua, tentukan kategori keparahan penyakit ginjal. Setelah mendapatkan nilai laju filtrasi glomerulus, kita bisa menentukan stadium penyakit ginjal berdasarkan tabel berikut. Ketiga, lakukan penyesuaian dosis obat. Penyesuaian dosis bisa dilakukan dengan dua metode. Metode pertama dengan mengurangi dosis jika interval pemberian tidak bisa diubah. Berikut adalah rumus baru mencari dosis obat baru. Contoh perhitungan, pasien mendapatkan amoksisilin 500 mg tiap 8 jam. Karena laju filtrasi glomerulus pasien adalah 38 ml per menit, maka karena bentuk sediaan amoksisilin 500 mg tidak memungkinkan pembagian yang presisi, maka dosis dapat diturunkan menjadi 250 mg tiap 8 jam atau 500 mg tiap 12 jam. Metode kedua adalah dengan memperpanjang interval dosis jika dosis tidak bisa dikurangi. Berikut adalah rumus mencari interval yang baru.
Faktor penyesuaian didasarkan pada nilai laju filtrasi glomerulus dan farmakokinetik obat. Berikut adalah contoh perhitungannya. Jika pasien biasanya mendapatkan metronidazole 500 mg tiap 8 jam, tetapi karena laju filtrasi glomerulus 38 ml per menit, maka dosis tiap 500 mg tetapi diberikan tiap 12 jam. 4. Panduan penyesuaian dosis beberapa obat dapat kita lihat dalam tabel berikut. Cara menjaga kesehatan ginjal. Penyakit ginjal dapat dihindari apabila kita menjaga kesehatan ginjal dengan baik. Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal kita yaitu 1. Minum air yang cukup. Pastikan kita minum cukup air setiap hari karena hidrasi yang baik dapat membantu ginjal mengeluarkan limbah dan racun dari tubuh. Yang kedua, makan makanan sehat. Konsumsilah makanan bergizi seperti buah, sayuran, dan biji-bijian utuh. Batasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh untuk mendukung kesehatan ginjal. Yang ketiga, kelola gula darah. Jika kita diabetes, penting untuk menjaga kadar gula darah kita agar tetap stabil. Gula darah yang tinggi bisa merusak ginjal. 4. Periksa tekanan darah. Jaga tekanan darah dalam batas normal. Tekanan darah tinggi dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Jika perlu, konsultasikan pengelolaan hipertensi dengan dokter. Yang kelima, hindari obat berbahaya. Beberapa obat seperti NSAID dan antibiotik tertentu bisa merusak ginjal jika tidak digunakan dengan hati-hati. Selalu bicarakan dengan dokter sebelum meminum obat yang baru. Yang keenam, berhenti merokok. Merokok dapat membahayakan aliran darah ke ginjal. Jika kita merokok, cobalah untuk berhenti demi kesehatan ginjal dan tubuh secara keseluruhan. Yang ketujuh, rutin berolahraga. Lakukanlah aktivitas fisik secara teratur. Olahraga dapat membantu menjaga berat badan ideal dan mengurangi risiko penyakit ginjal. Yang kedelapan, jaga berat badan sehat. Mempertahankan berat badan yang sehat dapat mengurangi risiko diabetes dan hipertensi yang dapat mempengaruhi ginjal. Yang kesembilan, rutin periksa kesehatan. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, termasuk fungsi ginjal. Ini penting, terutama jika ada riwayat keluarga penyakit ginjal. Kesepuluh, kelola stres. Temukan cara untuk mengelola stres seperti mediasi atau hobi. Stres yang berlebihan bisa berdampak pada kesehatan tubuh, termasuk ginjal. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat membantu menjaga kesehatan ginjal dan mencegah masalah di masa depan. Jagalah kesehatan ginjal kita, karena ginjal yang sehat berarti tubuh yang lebih sehat. Demikianlah video pembelajaran terkait mekanisme homeostasis ginjal dalam tubuh serta penyakit pada ginjal. Semoga informasi dan ilmu yang kita dapat dari video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.